Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah dengan NPM 1814136. Mahasiswi Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas minat proposal dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Puzzle dalam meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas 4 di SD Negeri 060910 Medan. Pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yaitu matematika adalah ilmu yang menelaah bentuk dan struktur serta hubungannya. Pembelajaran matematika juga mengutamakan siswa agar mengenal, memahami, dan mahir menggunakan bilangan. Guru juga harus mampu meningkatkan minat belajar siswa dengan menarik perhatian siswanya menggunakan media pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran puzzle. Dengan menggunakan puzzle, media pembelajaran puzzle merupakan media yang menggunakan potongan-potongan gambar yang dapat dibongkar pasang oleh siswa. Maka dari itu, media pembelajaran sangat berpengaruh untuk meningkatkan minat belajar siswa pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kurangnya keterlibatan siswa merupakan salah satu penyebab siswa kurang memahami konsep pembelajarannya. Jika pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat tidak dikuasai, maka siswa akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, guru harus menggunakan media yang tepat dalam mengajar siswa. Permainan puzzle merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan permainan edukatif yang dapat merangsang kemampuan minat siswa dan juga media yang menarik bagi anak-anak, khususnya pada tingkat SD. Maka dari ini, sesuai dengan uraian di atas, peneliti membahas mengenai pengaruh media pembelajaran puzzle untuk meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas 4 SD. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap pendeskripsian masalah-masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan, yaitu yang pertama, guru kurang mampu menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat batasan masalah agar lebih fokus, yaitu penggunaan media puzzle sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada kelas 4 SD. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh media puzzle dalam meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media puzzle dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kelas 4 SD.
Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kajian teori media pembelajaran. Menurut Andi Kristanto, media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan sumber belajar guna merangsang pikiran, perhatian, dan minat belajar seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, menurut Muhammad Yaumi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Jamarah dan Aswan, yang dikutip dalam Darda Abdullah Sajam, di dalam penelitiannya, yaitu media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar yang digunakan pendidik untuk membelajarkan siswa demi tercapainya tujuan pengajaran. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Yang pertama, bagi guru, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menarik perhatian dan motivasi siswa, dan memiliki variasi agar pembelajaran tidak bosan. Lalu yang kedua yaitu bagi siswa, yaitu merangsang rasa ingin tahu siswa, memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, dan siswa termotivasi untuk belajar dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat menggunakan indera penglihatan, seperti gambar, grafis, dan lainnya. Yang kedua, media audio, yang merupakan media yang bersifat auditif, hanya dapat didengar sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Lalu yang terakhir, media audiovisual, media yang dapat dilihat dan didengar, seperti video dan televisi. Maka berdasarkan jenis media tersebut, media puzzle merupakan jenis media visual. Media puzzle. Menurut Nisa NH, media puzzle merupakan alat permainan edukatif yang dapat dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Menurut Mofiro, media puzzle adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dengan cara menyambungkan bagian satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu gambar. Menurut Alfiatun N dan kawan-kawan, media puzzle adalah alat untuk permainan edukatif yang menyerupai benda model tiruan yang dapat merangsang kemampuan motorik halus dan dimainkan dengan cara membongkar pasang kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media puzzle merupakan alat permainan yang dapat menyalurkan pesan dengan cara membongkar pasang kotak-kotak atau kepingan puzzle berdasarkan pasangannya. Manfaat media puzzle. Yang pertama itu yaitu meningkatkan kemampuan berpikir anak dan membuat anak akan melatih sel-sel otaknya untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dan berkonsentrasi guna menyelesaikan potongan-potongan kepingan gambar pada puzzle tersebut. Kedua, siswa juga bisa melatih koordinasi tangan dan matanya untuk mencocokkan kepingan-kepingan puzzle serta menyusunnya menjadi satu gambar yang utuh. Terakhir, meningkatkan fungsi kognitif anak. Dengan permainan puzzle,
Ana akan mencoba memecahkan masalah, yaitu dengan menyusun gambar. Kelebihan dan kekurangan media puzzle. Kelebihannya yaitu yang pertama, gambar bersifat konkret karena melalui gambar siswa dapat melihat dengan jelas sesuatu. Yang kedua, gambar dapat mengatasi keterbatasan waktu. Tidak semua objek benda dapat dibawa ke dalam kelas. Yang ketiga, gambar dapat menarik perhatian dan minat siswa. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih banyak, menuntut kreativitas siswa, kelas menjadi kurang terkendali. Langkah-langkah permainan puzzle. Yang pertama, membagi siswa dalam 9 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang yang kemudian dibagikan puzzle yang telah disiapkan sebelumnya. Guru menjelaskan potongan puzzle. Potongan puzzle terdapat 2 warna, yaitu warna merah dan warna biru. Warna merah sebagai lambang positif dan warna biru sebagai lambang negatif. Lalu langkah selanjutnya yaitu guru menuliskan soal latihan. Setiap kelompok memiliki soal yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas ini dilakukan oleh masing-masing kelompok secara kelompok. Yang selanjutnya, kelompok pertama, contohnya ini yaitu menyusun 4 tambah minus 2. Yang berarti terdapat 4 potongan puzzle berwarna merah dan 2 warna biru, dan kemudian dipasangkan. Dari potongan puzzle di atas, maka terdapat 2 potongan puzzle merah dan biru yang memiliki pasangan, dan 2 tidak memiliki pasangan. Maka jawaban dari potongan puzzle di atas yaitu adalah 2, karena tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, minat belajar. Minat menurut Susanto merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Crow, minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Lalu, menurut Slameto, suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Selanjutnya, belajar. Menurut O. Whittaker, belajar merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif di lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman pembelajaran. Menurut Johari, belajar merupakan proses untuk memperoleh perubahan yang dilakukan secara sadar, aktif, dinamis, sistematis, berkesinambungan, interaktif, dan tujuannya yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran yang mereka suka dan kuasai. Jika minat belajar siswa tinggi terhadap pembelajaran, maka hasil belajar siswa pun akan meningkat. Siswa yang memiliki minat belajar akan lebih tekun dan termotivasi untuk mempelajari materi yang diminati.
Selanjutnya, ciri-ciri minat belajar. Menurut Winkel, ciri-ciri minat cenderung merasa tertarik dan senang pada materi atau topik yang sedang dipelajarinya. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena apabila siswa tidak berminat terhadap bahan pelajaran, maka akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Lalu menurut Syah, pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Maka dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ciri-ciri minat belajar adalah terdiri dari adanya perasaan senang, adanya perhatian, dan adanya keterlibatan diri dalam mempelajari suatu hal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi minat belajar. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Terdapat dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan psikologis. Fisiologis adalah keadaan atau kondisi umum jasmani. Psikologis merupakan aspek perasaan dan emosi siswa. Faktor eksternal yang merupakan faktor yang timbul dari luar diri siswa, terdiri dari sekolah, keluarga, dan lingkungan. Sekolah merupakan faktor penunjang dalam proses belajar siswa. Lalu keluarga, faktor pendukung dalam perkembangan pola pikir belajar. Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap masalah belajar. Selanjutnya yaitu bilangan bulat. Menurut Derajat dan Ismadi, bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang bernilai positif, 0, dan negatif. Himpunan dari bilangan bulat adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menurut tim Bima Karya Guru, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan 0 yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan netral yaitu 0, dan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri. Di sebelah kiri 0 yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Menurut David Glover dalam Angraheni mengatakan bilangan bulat memiliki kata lain yaitu integer yang memiliki pengertian bilangan yang memiliki nilai positif, negatif, dan 0. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari sebuah himpunan bilangan cacah dan himpunan bilangan negatif. Penjumlahan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan yaitu apabila bilangan A dan B dijumlahkan, maka hasilnya ditunjukkan dengan A ditambah B, maka penjumlahan bilangan bulat mencakup operasi berikut. Pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. Contohnya 2 ditambah 8. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Contohnya 5 ditambah negatif 2. Ketiga, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya negatif 10 ditambah 5.
Lalu selanjutnya penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Contohnya negatif 2 ditambah negatif 3. Kemudian pengurangan bilangan bulat. Pengurangan yaitu apabila bilangan yang dikurangi bilangan A dikurangi bilangan B, maka pengurangannya ditunjukkan dengan A kurang B. Pengurangan bilangan bulat mencakup operasi berikut. Pengurangan bilangan bulat positif dengan positif, contohnya itu 4 ditambah 6. Lalu kemudian pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif, contohnya 7 dikurang negatif 14. Lalu pengurangan bilangan bulat negatif dengan negatif, contohnya negatif 5 dikurang negatif 2. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan positif, contohnya negatif 8 dikurang 4. Selanjutnya kerangka berpikir. Pembelajaran aktif dan kreatif pada penelitian ini menggunakan media pembelajaran puzzle. Rasa keingintahuan hasil dari apa yang tampak setelah puzzle tersusun membuat siswa berusaha menyelesaikan soal yang telah diberikan untuk menyelesaikan puzzle. Dan di sini siswa berlatih berhitung sambil bermain, sehingga siswa tidak takut dengan matematika dan melatih rasa percaya diri siswa. Pada kerangka berpikir mata pelajaran matematika yang saya teliti mencakup operasi hitung bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada siswa kelas 4 SD 060910 Medan mengalami kesulitan operasi hitung terhadap bilangan bulat negatif. Dengan menggunakan media puzzle, siswa akan mudah memahami mata pelajaran matematika yang khususnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SD 060910 Medan pada tahun ajaran 2019-2020. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan. Lalu jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan pendekatan ilmiah terhadap satu penelitian atau lebih variabel bebas yang diaplikasikan kepada satu atau lebih terikat untuk kemudian diukur efeknya. Metode dalam penelitian ini ialah kuantitatif karena penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau angka dalam statistik. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti baik berupa manusia, benda, peristiwa, maupun gejala yang terjadi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan kelas 4 SD Negeri 060910 Medan pada tahun ajaran 2019-2020, yaitu terdiri dari 3 kelas 4A, 4B, 4C dengan jumlah keseluruhan siswa 106 siswa. Sampel. Banyaknya jumlah populasi, maka sebagian populasi diambil untuk dijadikan sampel penelitian. Tiap kelas dalam populasi memiliki karakteristik yang sama. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelas 4A yang berjumlah 35 siswa dan kelas 4B berjumlah 35 siswa juga. Kelas
kelas 4B sebagai kelas eksperimen, di mana kelas ini pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran puzzle, dan pada kelas 4A, siswa pada kelas ini menggunakan pembelajaran biasa. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini yaitu variabel bebas, yaitu media pembelajaran puzzle. Yang kedua, variabel terikat, meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Lalu instrumen penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini digunakan alat atau disebut juga sebagai instrumen dalam penelitian. Instrumen tersebut yaitu tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis. Tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar antar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama. Teknik pengumpulan data juga cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi dan tes. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Tes yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan apa pengaruhnya bila dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran. Tes yang dilakukan pada penelitian ini yaitu tes pre-test yang dilakukan pada awal pembelajaran dan post-test pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan instrumen tes berupa soal pilihan berganda yang berjumlah 20 soal, yang sebelum melakukan pembelajaran dengan media pembelajaran yang berbeda. Terlebih dahulu dilakukan pre-test atau tes awal yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal masing-masing kelas. Sedangkan post-test diberikan untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah pengajaran dengan perlakuan yang berbeda pada kedua kelompok sampel. Baru masuk ke pembahasan pengaruh media puzzle dalam meningkatkan minat belajar siswa pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penggunaan media puzzle ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan minat belajar siswa, dapat dilihat pada hasil belajarnya. Rata-rata pada kelas kontrol 74,33 yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa tanpa menggunakan media puzzle. Sedangkan pada kelas eksperimen, siswa memiliki rata-rata 88 pada kelas ini. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan media puzzle pada operasi hitung bilangan bulat dapat meningkatkan minat belajar siswa dan memberikan pengaruh yang positif terhadap proses pembelajaran. Sarannya bagi guru yaitu dengan menggunakan media pada saat pembelajaran mempermudah siswa dalam menangkap sebuah materi pembelajaran. Dan dengan menggunakan media pembelajaran puzzle, siswa tidak mudah bosan dan siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran. Lalu, bagi siswa, diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan tertib
dan aktif. Baiklah, sekian dari proposal seminar saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.